Hal pertama yang dilakukan yaitu pasti membuka terlebih dahulu aplikasi Tinkercad, lalu create new circuit jika belum memiliki desain, atau membuat desain dari awal. Setelah itu tampilannya seperti ini, pilih komponen, pilih all, scroll ke bawah sampai menemukan project board, lalu klik dan taruh di layar. Setelah itu kita pilih resistor, kita pilih 2 resistor, setelah itu kita pilih lagi transistor, scroll ke bawah sampai menemukan transistor. Setelah itu tempatkan di tempat yang diinginkan. Putar atau ubah rotasi dari resistor. Setelah itu tempatkan yang resistor 1, nanti ujungnya tuh disambungin ke kaki base dari transistor. Nah, resistor yang kedua itu akan disambungkan ke kaki emitor dari transistor. Setelah itu ubah besarannya menjadi 1 kilo ohm untuk resistor 1, dan untuk resistor 2 ubah 220 ohm. Nah, di sini kan ada gelang warnanya ya resistornya. Di yang resistor 1 ada 4 warna. Yang pertama gelang 1 coklat, gelang 2 hitam, dan gelang 3 merah. Yang gelang 1 coklat 1, hitam 0, merah 100 ohm. Lalu untuk gelang keempatnya itu toleransinya 0. Nah, itu kan 1000 ohm. 1000 ohm sama aja 1 kilo ohm. Nah, untuk resistor 2 kan merah sama coklat. Merah kan 2, merah lagi 2, coklat itu 10, jadi 220 ohm. Dan untuk gelang keempatnya kan itu emas ya, emas toleransinya 5%. Oh ya, yang tadi resistor 1 juga emas, bukan hitam. Toleransi 5% di sini tuh artinya nilai resistornya bisa berubah sebesar 5% dari nilai aslinya, jadi 220 ohm itu. Setelah menambahkan resistor dan transistor, kita tambahkan komponen lain seperti hobby gear motor. Setelah itu klik rotasi dan tempatkan di tempat yang kalian inginkan. Ini opsional di mana aja. Lalu tambahkan baterai 9 volt. Ini juga opsional, tempatnya mau di mana aja. Setelah itu kita tambahkan potensiometer untuk merubah kecepatan dari gear motor. Setelah itu sambungkan ujung dari resistor dan kutub positif dari baterai dengan kabel berwarna hitam. Tarik kabel, lalu hubungkan ujung resistor 1 dengan kutub positif dari baterai. Setelah mereka berdua terhubung, ini digunakan untuk mengalirkan arus dari baterai ke sambungan lainnya. Setelah itu sambungkan dengan kabel berwarna orange antara ujung resistor 1, bawah ujung resistor 1 dengan kaki kolektor dari transistor. Lalu setelah itu tarik kabel berwarna orange lagi dari ujung resistor hingga terhubung dengan kaki base dari transistor. Setelah itu tambahkan kabel berwarna hitam untuk menghubungkan ujung dari resistor tadi dengan ujung dari terminal 2 dari potensiometer. Setelah itu rapikan agar terlihat rapi. Lalu tambahkan kabel biru. Ini warna kabelnya hanya untuk menandakan biar nggak terlalu pusing. Hubungkan kabel biru antara terminal 1 dari potensiometer dengan
ujung negatif dari gearbox. Ditarik garis lurus. Ini walaupun terlihat tidak saling terhubung, tetapi di bawah project boardnya saling terhubung satu sama lain. Untuk menghubungkan dengan ujung negatif dari gearbox, kita warnai kabel dengan warna merah, tarik hingga ujung negatif dari gearbox. Setelah itu untuk menghubungkan terminal 1 dari potensiometer, gunakan kabel berwarna hijau, tarik dari terminal 1 potensiometer hingga dekat dengan kabel yang tadi terhubung dengan kabel negatif dari si gearbox, agar potensiometer terhubung dengan gearboxnya. Setelah itu untuk wiper potensiometer, hubungkan dengan ujung dari resistor 1, itu saling terhubung. Untuk menghubungkan kutub negatif dari baterai dan potensiometer, gunakan kabel yang berwarna ungu untuk menghubungkan kedua komponen tersebut dengan cara tarik garis dari bawah kabel biru hingga menyentuh kutub negatif dari baterai. Itu tuh saling terhubung, kan itu terhubung tuh sama terminal 1 dari potensiometer, secara nggak langsung terhubung dengan terminal 1 potensiometer dan terhubung dengan kutub negatif dari gearbox. Setelah itu tambahkan kabel berwarna kuning untuk menghubungkan ujung dari resistor dengan kutub positif dari gearbox. Itu juga terhubung dengan kaki emitor dari transistor. Pastikan semua komponen terhubung satu sama lain. Pastikan juga terhubung dengan tepat. Antara kaki base dari transistor harus terhubung dengan resistor harus terhubung dengan kutub positif dari baterai, dan kaki emitor dari transistor harus terhubung dengan resistor 2, dan resistor 2 harus terhubung dengan kutub positif dari gearbox, dan potensiometer juga terhubung dengan baterai dan gearbox. Pastikan semua saling terhubung. Gearbox harus terhubung dengan resistor, dan resistor harus terhubung dengan potensiometernya. Harus pas semua. Wiper dari potensiometer harus terhubung dengan ujung resistor 1. Setelah itu bisa pilih multimeter untuk mengukur tegangan dari gearbox tersebut. Klik komponen basic lalu scroll ke bawah hingga mendapatkan multimeter. Multimeter ini harus terhubung dengan gearbox. Kita hubungkan dengan kabel berwarna coklat. Lalu hubungkan sisi positif dari gearbox harus terhubung dengan sisi positif dari multimeter, dan begitu sebaliknya. Setelah itu start simulation, lalu putar tuas pada potensiometer untuk mengetahui tegangan dan besaran kecepatan putaran dari gearbox tersebut. Setelah mengetahui tegangan dan kecepatan putar dari gearbox, lalu kita beralih ke motor DC untuk mengetahui besaran kecepatan putaran motor DC dan tegangan yang dibutuhkan. Setelah itu sambungkan, sama seperti tadi, sambungkan ujung dari resistor dengan sisi positif dari motor DC. Setelah itu sambungkan juga
sisi kutub negatif dari motor DC dengan potensiometer. Hubungkan dengan kabel berwarna yang berbeda agar tidak pusing. Setelah itu tarik kabel lalu hubungkan dengan sisi negatif dari motor DC. Dirasa tidak benar, penyambungan kabelnya benar, cuman agar lebih rapi kita akan menghapus terlebih dahulu kabel yang menghubungkan ujung dari resistor dengan sisi positif dari motor DC. Lalu kita pilih lagi dan sambungkan ulang agar terlihat. Setelah itu hapus juga kabel yang menghubungkan antara potensiometer dengan motor DC. Tadi hapusnya dengan ngeklik simbol sampah, tong sampah itu. Setelah itu rapikan rangkaian dari motor DC-nya. Setelah dirasa rapi, tambahkan kabel kembali, kabel dengan warna berbeda untuk menghubungkan motor DC dengan multimeter. Setelah itu hubungkan dua sisi ujung dari motor DC dan multimeter dengan benar. Lalu start simulation. Putar tuas dari potensiometer untuk mengetahui kecepatan yang dihasilkan oleh motor DC dan tegangan yang dibutuhkan motor DC untuk besar kecepatan tersebut. Setelah itu stop simulation. Jika tuas potensiometer diputar ke kanan, akan membuat resistansi ke arah motor DC-nya lebih kecil dan resistansi dari resistornya akan lebih besar. Jadi arus yang mengalir ke motor DC-nya akan lebih banyak sehingga motor DC-nya akan lebih cepat. Hal itu dikarenakan arus akan lebih memilih ke arah hambatan yang lebih kecil. Dan jika diputar ke kiri, maka arus yang mengalir dari resistor akan lebih besar sehingga tidak akan arus yang mengalir ke kaki kolektor atau kaki base, tidak akan ada arus yang mengalir ke transistor sehingga transistor tidak akan aktif, dan kaki base tidak akan mengalirkan arus dari kolektor ke emitor sehingga motor DC tidak mendapatkan arus listrik yang cukup banyak untuk hidup. Ini contoh dari tabel resistor 4 gelang, dan ini ada contoh resistornya. Pertama-tama kita lihat dulu gelang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Pertama dan kedua menunjukkan digit angka, dan yang ketiga adalah faktor pengalinya, dan yang keempat adalah kode toleransinya. Di sini gelang pertamanya warna merah di tabelnya 2, merah lagi 2, dan coklat 10 ohm. Jadi itu 220 ohm. Dan maksud dari toleransi 5% di sini artinya nilai resistor bisa berubah sebesar 5% dari nilai aslinya atau nilai awalnya, yaitu tadi 220 ohm.